Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, sahabat, bolo, konco semuanya. Dalam video sebelumnya kita bicara tentang kehidupan, dimana hidup itu diterjemahkan atau dimaknai dengan al-quwah, an-namiyah, al-harakah, potensi bertumbuh dan bergerak. Kita sudah paparkan bagaimana caranya agar hidup ini tidak sekedar bergerak dan bertumbuh, tetapi juga bernilai amal soleh. Nah, dalam hal ini kita akan kembali membahas tentang itu dan kembali membuka hati serta pikiran kita bahwa ternyata Al-Quran ini memberikan fase kehidupan itu singkat sekali. Kalau misalkan kita hari ini kan cukup panjang ya, ada masa-masa bayi, toddler, dan lain sebagainya, dan seterusnya itu ya. Tetapi Quran merangkum ini, proses ini dalam 3 tahapan. Ini ada dalam Quran surah Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan kita itu dari keadaan lemah. Kita cek ya, dari sahabat, teman-teman semuanya yang menonton video ini pasti kan pernah bayi. Tidak mungkin lahir langsung bikin akun YouTube, nonton video ini, atau langsung nonton tutorial menjadi explainer yang baik. Nah, itu tidak mungkin. Tetapi semuanya pasti dalam keadaan fase lemah, fase bayi. Fase dimana semua serba digendong, diurusin. Makan dicariin, udah ada makanannya masih disuapin. Ada belepotan dielapin. Habis itu minum juga diminumin, bukan diminumin, maksudnya apa? Disogrokin. Nah, gitulah pokoknya. Kita nggak bisa minum sendiri. Udah gitu nanti kotor, bau, mandi, dimandiin. Bedak, dibedakin. Semuanya dilakukan oleh orang tua kita. Tumbuhlah. Dan bagusnya nih teman-teman, sahabat, konco, bolo semuanya, kita tumbuh itu pelan-pelan ya, nggak ngegas. Ya coba bayangin ya kalau anak cowok baru 2 tahun tumbuh kumisnya nggak seru. Serem jadi menakutkan, nggak jadi lucu. Tapi kita tumbuh pelan-pelan, anak-anak lucu, imut, menyenangkan gitu ya. Nah, ini fase lemah, fase dimana kita semua masih serba dibantu, semua masih serba difasilitasi oleh orang-orang sekitar kita. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, lalu tumbuh dari anak-anak ya, dari balita menjadi remaja ya. Dan habis itu ketika masa dewasa ya, setelah masuk usia balik, kita sudah mampu bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Bahkan dalam fikih Islam, ketika kita sudah balik, kita disebut sebagai mukallaf, orang yang dikenakan beban taklif ibadah. Nah, di sini kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang mampu bertanggung jawab dengan diri sendiri. Bahkan ketika kita sudah mulai punya ilmu, punya pengalaman, ya, kita bisa menghidupi orang lain, kita bisa menafkahi orang lain. Bahkan jikalau kita dititipkan anugerah sukses oleh Allah, anugerah untuk memiliki perusahaan, anugerah untuk memiliki lembaga, kita bisa menggaji karyawan, menghidupi orang banyak. Melalui kita Allah titipkan rezekinya orang lain juga. Nah, tetapi fase puncak ini, fase di mana kita bisa produktif secara total, juga tidak panjang. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Nah, setelah itu dari fase kuat tadi kita menjadi lemah dan beruban. Nah, artinya ini memasuki fase usia tua. Ya, namanya kalau sudah tua, tanda-tandanya sudah banyak. Kalau orang Indonesia bilangnya rada-rada bau tanah. Fase yang singkat ini tentu saja menjadi satu peringatan dan gambaran buat kita semua. Buat saya, buat teman-teman, bolo, konco semuanya. Bahwa hidup itu sementara. Ada tenggat waktu yang perlu diperhatikan, ada space atau ruang yang harus kita syukuri bahwasanya meleknya kita hari ini, nafasnya kita hari ini itu adalah sebuah kesempatan untuk memperbarui amal soleh dan mentaubatkan dosa-dosa yang lama.
menginsafi segala kesalahan dan kekeliruan kita. Nah, di sini pelajaran paling bagusnya adalah ketika Al-Quran menggambarkan fase kehidupan yang sebegitu singkat, ini diimbangi dengan ayat-ayat lain yang menyampaikan jika perintah iman biasanya beriringan dengan amal soleh. Atau diksi-diksi kata-kata iman senantiasa beriringan dengan kata amal soleh. Yang paling sering kita dengar, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata iman beriringan dengan amal soleh ini tentu bukan sebuah hal yang ujuk-ujuk tanpa alasan. Tetapi hal ini terjadi karena memang sejatinya amal soleh itu menjadi bukti daripada iman. Contoh, ahasiban nasu ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kira orang yang ngomongnya iman, ngakunya beriman, ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Jadi jangan harap orang ngaku iman itu hidupnya lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja tanpa ujian. Justru karena kita ngaku iman itulah kita dikasih ujian. Logika sederhananya begini. Rasulullah SAW hari ini dinobatkan sebagai orang berpengaruh nomor 1. Salah satunya bukunya Michael Hurts bilang seperti itu. Harusnya kita sedikit mengkritisi ini. Kira-kira apa alasan Rasul ditempatkan menjadi orang nomor 1 paling berpengaruh di dunia? Ya karena secara fakta sejarahnya diketahui bahwasannya beliau mampu berstrategi politik. Beliau mampu memimpin dengan ciamik. Beliau mampu mengolah, memanajemen emosinya, jiwanya untuk menghadapi orang-orang yang membencinya. Sehingga baik pengikut ataupun pembencinya itu semuanya mengakui keteladanan akhlaknya. Dan semua itu, pengakuan-pengakuan itu tidak akan lahir tanpa adanya ujian. Ya saya kasih gambaran ilustrasi sedikit. Kalau misalkan ketika Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, lalu Nabi berdoa, ya Allah, siapapun yang menghalangi dakwahku, semoga dihancurkan. Misalkan Nabi berdoa seperti ini. Mungkin saja dikabulkan, tetapi kita tidak bisa meneladani apapun. Karena dengan doa itu semuanya sudah diberikan free access. Ya sebagaimana kalau kita ngantri di salah satu wahana lalu kita dapat gelang fast track beli ya. Kita nggak ngerasain namanya antri, kita nggak ngerasain namanya desak-desakan. Lalu apa yang mau diceritakan? Kita hanya bisa cerita beli barang, lalu mendapatkan free access. Maka ujian-ujian yang kita terima dalam hidup, selama kita masih mengaku beriman kepada Allah, itu justru tanda Allah notice, tanda Allah perhatian dengan kita. Sehingga diuji iman kita. Kalau sudah diuji, maka diketahui kualitas daripada iman itu. Maka bagi sahabat, sobat, teman, bolo, konco, semuanya yang mendengarkan hari ini lalu masih merasa diuji, merasa hidupnya berat sekali, Anda tidak sendirian. Setiap orang yang mengaku beriman itu diuji. Dan dengan ujian itulah Allah ingin melihat dan mengupgrade kualitas iman kita. Kembali kepada fase hidup. Tentu ini terjadi di fase kuat, mimba dikuatin, mimba di do'fin kuah. Lalu juga mungkin di fase tua itu masih mendapatkan ujian ini. Dan disitulah kesempatan kita untuk senantiasa mengupgrade diri dengan mensikapi, memanajemen diri kita dari berbagai macam ujian yang Allah berikan. Nah, hal ini tentu fase hidup kita bukan hanya ujian terus, tetapi juga pasti ada fase nikmatnya, ada fase enaknya, ada fase di mana kita benar-benar bahagia, pasti ada. Ketika hal ini kita miliki, ketika bahagia itu ada dalam sisi kita, maka kita mesti bersyukur, maka kita mesti ingat Allah. Agar apa? Ketika di waktu seperti ini kita bisa mengingat Allah, maka Allah akan ingat kita di waktu kita ada ujian. Sebagaimana sabda Nabi, ta'araf
ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat kita lapang, maka Allah akan kenal kita di saat kita sulit. Ya, jadi ketika ada harta, ada titipan kelebihan uang gitu ya, jangan sampai kita lalai. Merasa ini hasil kerja kita sendiri, lalu kita lupa mensedekahkan atau bahkan enggan membayar zakat. Nah, inilah yang akan mengakibatkan kita mendapatkan kesulitan. Dan kesulitan ini macam-macam, teman-teman. Ada kesulitan harta, ada penyakit, ada rasa sumpek di dalam hati. Meskipun sudah punya segala sesuatu, tapi masih kerasa sempit. Nah, ini jadi bagian atau indikator potensi hati kita bermasalah. Maka dari itu fase ini digambarkan secara singkat karena memang hidup kita tidak panjang. Dan kata iman yang beriringan dengan amal soleh tadi menjadi satu nafas semangat buat kita agar fase yang singkat itu bisa dilipat gandakan dengan kebaikan. Dan maha baik Allah, umatnya Nabi Muhammad ini diberkahi dengan berbagai macam hari yang barokah, tempat yang barokah, waktu-waktu yang barokah, tempat-tempat mustajabah, lokasi dan waktu di mana doa-doa mustajabah. Jadi meskipun waktu hidupnya singkat, tetapi pelipat gandaan amalnya ini bisa membuat seolah-olah usia kita menjadi panjang. Contoh yang paling konkret, karena kita mau memasuki bulan Ramadan. Sebentar lagi ya. Nah, itu bisa menjadi satu gambaran. Atau mungkin ini jika didengarkan di bulan Ramadan berarti saat kita Ramadan. Nah, mumpung momentum ini ada bagian di mana ada Lailatul Qadar. Ya, sebagaimana kita tahu, khairum min alfi syahr. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikonversikan secara waktu, sobat-sobat bolo, sedoyo, 1000 bulan itu kurang lebih 84 tahun. Kalau misalkan dalam 10 tahun terakhir hidup kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka seolah kita hidup 880 tahun dan full melakukan kebaikan. Kalau dapat. Nah, uniknya ini kan dirahasiakan ya. Jadi sebuah misteri dapat atau enggak. Cuman ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan ada di malam 27, ada yang di malam 17, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah memang kita diberikan waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu di mana keberkahan itu melimpah. Gak cuman event tahunan. Kalau Lailatul Qadar ini kan tahunan, tiap Ramadan. Tiap minggu, setiap pekan itu ada hari Jumat. Setiap hari itu kita disisakan waktu bainal azan wal iqamah, di antara azan dan iqamah untuk berdoa. Belum lagi seperti 6 hari puasa Syawal, puasa Arafah, di mana ganjarannya menghapus dosa 1 tahun ke depan, 1 tahun ke belakang. Ini adalah bagian cara Allah memberikan keberkahan kepada umatnya Nabi Muhammad. Sehingga usianya yang singkat, waktu hidup yang singkat, bisa diperpanjang dengan amal-amal soleh. Dan tadi, tentu saja, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman dan amal soleh ini mesti beriringan dengan yang namanya proses dan kerja keras. Artinya, semua ibadah itu diupayakan. Dan ketika kita mampu beribadah, jangan juga merasa itu atas dasar kemampuan kita sendiri. Tetapi bersyukurlah Allah mengizinkan kita melakukan banyak amal-amal soleh. Nah, teman-teman, sobat Antasalam, bolo, konco semuanya, ada satu nasihat dari Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasoihul Ibad. Ini bisa menjadi pegangan kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berusaha beramal soleh dan memanfaatkan waktu hidup yang singkat ini. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, disampaikan dari Nabi bahwasannya khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada 2 hal yang kita mesti benar-benar memegang pada hal ini, dan tidak ada suatu pun yang lebih utama, lebih afdal dari 2 hal ini. Apa itu? Al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Beriman kepada Allah dan bermanfaat untuk muslim. Yang kedua, sebagai antitesanya, wa khoslatani la syai'a akhbath minhuma. 2 hal
yang tidak ada yang lebih buruk daripada keduanya. Apa itu? Asyirku billah wa dzurru lil muslimin. Bertindak syirik, menduakan Allah, dan nyusahin orang lain. Makanya sederhananya, kalau hidup kita belum manfaat, maka jangan menyusahkan orang lain. Udah tahu belum berguna, jangan tambah bikin susah. Kira-kira seperti itu. Jadi, tanda orang beriman itu seneng bermanfaat dan tidak seneng nyusahin orang lain. Yang paling parah ya jangan sampai syirik. Karena kalau syirik ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Nah, hal ini jadi semangat buat kita. Jadi pedoman buat kita. Agar senantiasa mengupayakan amal soleh tadi. Amal soleh yang seperti apa, Mas Ustadz? Apapun yang bisa kita lakukan, maka lakukan. Kalau kita seorang guru, maka dedikasi amal soleh kita adalah berikhtiar maksimal atas pendidikan murid-murid kita. Kalau kita adalah seorang pedagang, pebisnis, ekonom, maka ikhtiar kita untuk beramal soleh adalah berlaku jujur, berlaku baik, berlaku optimal terhadap apa yang kita lakukan. Kalau kita adalah seorang murid, seorang pelajar, mahasiswa, maka ikhtiar utama kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh, mencatat apapun yang kita terima. Ya, tentu saya juga akan sangat bersyukur jika teman-teman mendengarkan video ini sambil mencatat. Karena ini ada perintahnya dari Rasul, dari hadis riwayat Tabrani disampaikan, qayyidul ilmi bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan catatan. Maka apapun yang bisa kita lakukan, kalau kita ingin meluangkan 2000 tiap hari, itu diniatkan untuk menjadi satu amalan rutin, maka itu juga akan jadi kebaikan. Jadi naf'ul muslimin. Maka dari itu, kita perlu kembali menggelorakan semangat dalam diri kita untuk menjadi manfaat. Kalau orang di pikirannya adalah ingin berusaha menjadi manfaat, maka yang timbul adalah semangat gotong royong. Sehingga ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan tadi. Tapi Mas Ustadz, nanti kalau saya dimanfaatin sama orang gimana? Kalau saya dicule-culein, apa cule-culein? Bohong-bohongin ya gitu ya. Pokoknya dimanfaatkan doang. Seperti apa nanti? Ya, kalau jawaban saya masih bagus. Bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Daripada nggak berguna sama sekali jadi beban doang gitu kan. Mending seperti itu. Karena begini teman-teman. Kebaikan itu tidak akan berbuat buruk pada kita. Sekalipun kita merasa dimanfaatkan, sekalipun kita merasa dirugikan, kalau kita yakin itu perbuatan baik, maka yakinlah Allah yang akan balas. Allah balas kebaikan kita, nanti caranya Allah juga yang punya bagaimana menegur orang-orang yang salah memanfaatkan kebaikan kita. Ya cukup kita legowo saja, hatinya dilapangkan, hatinya diluaskan, ya kalau bahasa Jawanya jembar ya, dijembarkan hatinya. Agar kita tidak selalu menuntut feedback, tidak selalu menuntut timbal balik. Karena perintah berbuat baik, perintah bermanfaat itu adalah urusan kita kepada Allah, sedangkan feedback orang lain itu adalah urusan dia dengan dirinya sendiri. Maka dari itu, satu pesan terakhir penutup, kalau kita mengharapkan kebaikan orang lain, mengharapkan pujian orang lain, mengharapkan respon positif dari orang lain, disebutkan ridhon nas ghayatun la tudrak. Bahwasannya mencari ridhonya manusia itu ghayatun la tudrak, sesuatu tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Waridallah ghayatun la tudrak. Sedangkan ridhonya Allah ini sesuatu yang menjadi tujuan dan tidak boleh ditinggalkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa kita buka diskusi di kolom komentar. Kita sama-sama berbagi ilmu, saling tegur menegur dalam kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.